Anak berkebutuhan khusus atau ABK biasanya bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Namun demikian ternyata masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan hak dasar pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal berjauhan dari SLB. Selain itu, sebagian besar orang tua termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum. Pola pendidikan seperti ini disebut pendidikan inklusi. Hal ini sesuai dengan Permen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Pasal 1 yang berbunyi sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Meskipun sudah banyak sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai dengan konsep-konsep yang mendasar. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya. Pendidikan inklusi merupakan suatu model pendidikan yang mulai memperoleh perhatian dari berbagai negara. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Sapon Sepin dalam O'Neill 199411995 mendefinisikan pendidikan inklusi sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sedangkan sekolah inklusi menurut Steinbeck 1980 adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak, serta dukungan yang dapat diberikan guru untuk mencapai keberhasilan. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat. Reguler bersama-sama teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Inklusi dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusi dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri, visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusi bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua. Pendidikan inklusi bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antar manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Difabel hanyalah suatu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya, di dalam setiap individu-individu pasti terdapat juga
kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusi yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai dari batasan tersebut. Maka secara umum dapat dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di kelas normal bersama-sama dengan teman sebayanya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah menyesuaikan sistem ataupun program yang mencakup kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi tenaga pendidik dan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendukung sistem pendidikan inklusi. 1. Kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus terus dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Guru. Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian lain, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan kehidupan anak didiknya menjadi sampah masyarakat. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yakni antara lain 1. Guru sebagai demonstrator, 2. Guru sebagai pengelola kelas, 3. Guru sebagai mediator dan fasilitator, 4. Guru sebagai evaluator. 3. Anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, akan tetapi manusia yang punya akal. Anak didik menempati kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam interaksi pendidikan. Guru tidak berarti bila tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuatnya mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Pemberian predikat berkebutuhan khusus tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau tidak identik juga dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik. Anak yang termasuk berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, serta anak dengan gangguan kesehatan. 4. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga berfungsi sebagai alat pembelajaran individual di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. 5. Ramah terhadap pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tetapi guru pun juga ikut belajar dari keberagaman anak didiknya. 6. Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Dalam upaya optimalisasi potensi anak, kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Kremer 1991, keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak.
baik di sekolah maupun di rumah. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan biasanya terbatas pada urusan pembiayaan operasional sekolah, kurang menyentuh pengembangan kebutuhan pembelajaran anak. Oleh karena itu, keterlibatan atau dukungan orang tua perlu dikembangkan terhadap persoalan pendidikan yang lebih luas. Apabila akses orang tua ke sekolah lebih terbuka, permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi anak segera dapat ditanggulangi. 7. Kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam mengembangkan layanan pendidikan, model pendidikan inklusi. Misalnya, pemerintah membuat regulasi yang mengatur sistem penerimaan siswa baru atau PSBB bagi anak berkebutuhan khusus melalui satu pintu masuk, yaitu melalui sekolah reguler yang terdekat dengan lingkungan anak. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah. Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota, sebagai payung kekuatan yang dapat dijadikan landasan bergerak bagi sekolah, guru dan staf dalam memperlancar dan memuluskan pengembangan pembelajaran model pendidikan inklusi melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan.